Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahralun kembali dalam program Sami Podcast edisi Bincang Event bersama saya Muaratul Husna, jurnalis harian Sami Indonesia. Nah, Syahralun, tema yang kita angkat hari ini terkait dengan Festival Kopi Kota Raja dengan tema From Our Hospitality to Our Cup. Dan sudah hadir bersama saya yaitu Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Pak Rahmadani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Husna. Ya, mungkin Bapak ingin menyapa Syahralun, boleh Pak? Syahralun, terima kasih sudah standby. Bersama-sama kita melakukan perbincangan untuk acara kita, yaitu Festival Kopi Kutaraja. Kutaraja ya Pak ya? Oke, baik. Nah, Pak Rahmadi, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Sehat Pak ya? Maupun masih panas lagi Pak ya? Suasana panas, yang penting dingin di hati. Pikiran juga tetap dingin Pak ya, supaya dingin. Acara ini berjalan dengan lancar. Tetap gitu ya Pak? bermunajat kepada Allah. Iya, insya Allah. Nah, Syahralun, selama lebih kurang 30 menit ke depan saya dengan Pak Rahmadi akan berbincang-bincang ya terkait dengan event yang akan berlangsung nanti malam, yaitu Festival Kopi Kota Raja. Nah, di mana kita ketahui bahwa Festival Kopi ini termasuk sering dilaksanakan di Banda Aceh sebelum pandemi. Dan ini mungkin event yang kedua ya Pak ya? Yes. Event yang kedua yang dilaksanakan yaitu Festival Kopi Kota Raja. Nah, kita ingin tanya dulu nih Pak terkait dengan persiapan nanti malam ini sudah sejauh mana Pak persiapan? Alhamdulillah, dalam rangka untuk memaksimalkan acara kita nanti malam, yaitu Festival Kopi Kota Raja. Nah, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, mempersiapkan teknis di lapangan. Insya Allah akan kita gelar acara ini di Amel Convention Center. Sekitar 95% teman-teman event organizer sedang bekerja untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik. Dan yang paling penting di antara itu semua adalah memastikan protokol kesehatan dalam rangka mensukseskan event Festival Kota Raja, Kopi Kota Raja ini berjalan dengan baik. Sama-sama kita menjaga kesehatan. Oh ya, meskipun nanti pasti setiap event kan nanti rame ya Pak ya yang datang, tapi protokol kesehatan itu diutamakan ya. Benar. Walaupun rame, tetap kita batasi dari kapasitas ruangan. Kita hanya membatasi dari 200 menjadi 250 pengunjung. Itu lebih untuk meningkatkan kenyamanan kita semuanya. Oh begitu. Nah, kalau bentuk protokol kesehatan sendiri seperti apa nih Pak yang kita lakukan? Yang paling penting adalah secara fisik sudah tersedia peralatan kesehatan. Secara kemanusiaan akan ada petugas dari gugus tugas yang akan melakukan menyemprot, kemudian akan cek suhu tubuh, kemudian akan mengatur lalu lintas yang masuk dan yang keluar. Yang paling penting kita belajar dari pengalaman event pertama kita gelar, yaitu Pentas Aceh Milenial. Semua berjalan dengan tertib, berjalan dengan baik, dan insya Allah ini akan kita gelar untuk kedua kalinya jauh lebih baik dan lebih baik agar Aceh itu tampil maksimal dengan semangat era adaptasi kebiasaan baru. Ada new normal ya Pak ya? New normal. New normal, karena selama pandemi udah hampir setahun ini kan berbagai event kan sering tidak kita lakukan ya Pak ya, karena mengingat kondisi yang pada saat itu. Tapi ini karena dengan penerapan new normal, maka artinya kita beradaptasi lah dengan seperti apa kebiasaan yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Tatanan kehidupan baru di era new normal hari ini atau adaptasi kebiasaan baru adalah sebuah keniscayaan bagi kita semuanya. Di satu sisi kita masih menyadari bahwasan pandemi COVID-19 masih terjadi, tapi di sisi lain kita juga berpikir ekonomi Aceh itu tidak terlalu jauh lumpuh. Jadi kita harus bangkit bersama membangun Aceh lebih baik melalui ekonomi, khususnya di sektor industri pariwisata. Salah satu yang kita lakukan adalah melalui penyelenggaraan event-event yang berbasis protokol kesehatan yang super ketat. Oh begitu. Nah Pak, dari berbagai event yang bisa kita laksanakan, kenapa harus festival kopi nih Pak yang akan kita laksanakan nanti malam ini? Nah, sebenarnya kita sudah ngerancang ada sekitar 60 event dalam kalender of event Aceh 2021. Namun kita akan launching satu persatu sesuai dengan kondisi, kenyamanan dan juga lokasi yang tepat untuk kita selenggarakan. Yang paling penting yang perlu kita pikirkan, semua ini terlaksana berkat kedisiplinan kita semua, dukungan pihak-pihak terkait seperti tim gugus tugas dan keamanan. Jauh lebih penting lagi adalah bersama kita menjaga kesehatan kita semuanya melalui penerapan protokol kesehatan yang super ketat. Oh begitu, baik. Nah, berarti tadi tujuan dilaksanakan festival kopi ini salah satunya untuk menggait wisatawan ya Pak ya? Wisatawan dan juga menghibur masyarakat Aceh dari kevakuman beberapa lama ya akibat COVID-19. Sekaligus kita memberdayakan ekonomi masyarakat kita. Hari ini kita gelar berbasis
kopi, karena kopi adalah konsumsi kita bersama. Masyarakat Aceh senang kopi, wisatawan juga senang kopi. Kita mempromosikan kopi Aceh masih terbaik. Masih terbaik ya Pak ya. Nah, saya dapat bocoran kalau ini kopi Arabica dan Robusta nanti ya Pak ya, yang akan diracik lah mungkin ya, yang akan disuguhkan nanti. Nah, Pak, selama nanti kan ini kan eventnya dari mulai tanggal 27 Februari ya, nanti malam yang akan dibuka ya, sampai 1 Maret. Nah, selama berlangsung event itu mungkin apa aja nih Pak yang akan kita tampilkan kepada masyarakat? Ya, kita bermohon kepada Allah agar kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan terus menerapkan protokol kesehatan, pengunjung juga dibatasi. Yang paling penting, jangan berputus asa karena kita selalu online di YouTube, yaitu di channel Disebut Par Aceh dan juga di Serambi di Facebook Serambi On TV ya Pak ya? Ya benar. Nah tentu di sini selama 3 hari berturut-turut dimulai pada hari ini 27 Maret sampai 27 Februari sampai 1 Maret kita akan mulai serangkaian kegiatan. Yang pertama adalah akan ada pembukaan malam ini, kemudian ada coffee cupping, yaitu bagaimana menciptakan proses rasa kopi yang terbaik. Kemudian akan ada juga roasting competition, juga sangat menarik, ada kompetisi, perlombaan dan sebagainya untuk menciptakan atau menseleksi butiran-butiran kopi yang terbaik bagi penikmat kopi. Kemudian akan ada seminar. Nah, tentu di sini sangat menarik. Seminar ini sangat penting bagi mereka yang memiliki jiwa entrepreneurship untuk menjadi barista atau pengusaha kopi. Nah, tentu juga di sini akan ada penampilan-penampilan sebagai hiburan kepada masyarakat untuk membangun empati kita. Kita bisa selama kita mau berkomitmen menjaga penerapan protokol kesehatan yang kuat. Nah, di sini juga akan dihiburi kita dengan talenta-talenta lokal seperti Doldani. Kemudian akan juga ada Julpase, kemudian ada beberapa yang lainnya. Semoga kita bisa tampil maksimal, masyarakat bisa melihat kita bisa menciptakan penerapan protokol yang baik. Protokol yang baik ya Pak. Berarti nantinya juga akan dihibur oleh penampilan dari artis lokal Aceh ya Pak ya. Yang nggak asing lagi nih, seperti tadi ada Rial Doni ya Pak ya, ada Tangke Band juga dan beberapa yang lain. Berarti itu selama berlangsung acara nanti setiap pengunjung akan dihibur oleh penampilan-penampilan seperti itu ya Pak ya. Benar. Oke. Nah Pak, ini kan nanti malam dibuka jam berapa, ada oleh siapa nih Pak? Nah, nanti malam insya Allah atas nama pemerintah Aceh, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bapak Jamaluddin SE MSIAK akan membuka acara ini. Dan tentu di sini acara kita berbasis hybrid, yaitu kombinasi antara online dan offline. Dan tentu bagi masyarakat yang belum berhasil untuk bisa masuk, kita beri kesempatan untuk stay online. Dan tentu di sini di YouTube di Serambi juga ya Pak ya? Serambi dan juga di Disebut Par Aceh. Kemudian akan ada live streaming di situ. Kemudian akan ada recording. Pada akhirnya nanti kita akan viralkan bersama agar masyarakat bisa menikmati bagi mereka yang luput. Oke, berarti Pak kalau misalkan nanti malam pembukaan oke lah Pak, kita kan live itu ya di tadi channel YouTube di Disebut Par dan juga di Serambi TV. Nah kalau misalkan di hari selanjutnya, misalnya masyarakat dari luar Banda Aceh nih Pak, kan bisa lihat juga di channel yang sama. Silahkan. Ini juga bahagian daripada kita mengedukasi masyarakat bahwasannya kita bisa dari pandemi COVID hari ini, kita bisa berusaha, kita bisa menciptakan kreasi dan inovasi baru. Yang paling penting kita berulang sampaikan bahwasannya penerapan protokol kesehatan adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun, baiklah mereka pengelola, pemerintah, dan juga wisatawan atau pengunjung yang hadir pada acara kita. Maka di sana nanti kita menghindari yang namanya kerumunan. Kita mencoba menjaga jarak, kemudian akan ada tempat peralatan kesehatan untuk mencuci tangan, dan yang paling penting akan ada pembagian masker bagi masyarakat yang masuk nantinya. Dan tentunya ini Pak terbuka untuk umum ya Pak ya? Terbuka untuk umum, tapi dibatasi karena akan ada petugas akan memberikan range berapa orang sudah masuk. Contohnya kalau Bapak sudah masuk 200 sampai 250, kemudian yang keluar katakan 30, nah dibenarkan masuk lagi 30. Artinya tetap jumlahnya 200 sampai 250 di dalam gedung AML itu ya Pak ya. Makanya saya berharap kepada panitia, pelaksana atau event organizer dan juga petugas, kita harus disiplin. Karena keberhasilan penyelenggaraan event yang pertama dan yang kedua ini akan menentukan penyelenggaraan event berikutnya. Karena kita butuh event itu tetap berjalan dengan baik, tertib, damai, dan juga teratur. Mas kali ya Pak ya, pada saat yang pertama itu gimana Pak? Pada saat pertama pentas Aceh Milenial yang kita gelar di Taman Budaya Aceh berjalan dengan baik, tertib.
dan juga dibantu oleh petugas dari pihak keamanan dan juga gugus tugas. Ini juga bentuk kolaborasi kita bersama. Bahwasannya kita bisa bersama karena ada kesepakatan, kekompakan yang kita bangun untuk tujuannya adalah Aceh terbuka. Walaupun di era pandemi hari ini, tapi tetap protokol kesehatan itu wajib. Yang pertama ya. Mutlak. Ya. Dan kalau misalnya lupa bawa masker, bakal dikasih masker kita juga. Berikan masker. Tapi lebih baik jangan sampai lupa ya Pak. Jangan lupa. Jangan sampai lupa, mungkin mau ambil masker. Jangan sampai seperti itu. Tetap gunakan masker gitu, Syed Alun. Kemanapun pergi ya Pak ya. Apalagi di kerumunan nanti.